أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Tempat duduknya bisa rapat lagi, ya tempatnya enggak terlalu besar, takutnya enggak teman-teman santri ngerapat lagi nih. Santri semua ke samping ini ya Mas Umar ini enggak, nah itu bisa itu. Ya, alhamdulillah kajian kita pada sore hari ini bertempat di Masjid Al-Amin. Ini sejauh ini yang paling jauh. Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke Masjid Al-Amin di daerah Jamus, bisa bertemu dengan bapak-bapak jamaah Al-Amin. Dan semoga ini menjadi pertemuan yang membawa makna silaturahmi, ukhuwah, saudaraan sama muslim ya. Dan semoga di masjid ini nanti bisa istiqomah. Setiap tahun kita bisa ini, tahun-tahun yang akan datang, menjalin kerjasama, menjalin ukhuwah imaniyah wal islamiyah sama muslim antara teman-teman dari beberapa tempat dengan jamaah Masjid Al-Amin dan sekitarnya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tradisi-tradisi amaliyah atau pemikiran-pemikiran jahiliyah yang diambil dari kitab Masail Jahiliyah 128 tradisi jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Terakhir kita sampai poin yang ke-15. Sekarang masuk ke yang ke-16. Nomor yang ke-16. Kita baca ya. I'tiyaduhum amma atahum minallahi bikutubi as-sihri. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Masalah yang ke-16 atau tradisi jahiliyah yang ke-16. Orang-orang Yahudi atau orang-orang pada zaman jahiliyah dulu mengganti apa yang telah Allah datangkan kepada mereka. Ini berupa kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Diberi kitab Taurat, diberi kitab Injil
Kemudian di masa jahiliyah ada Al-Quran, tapi mereka memilih untuk mempelajari buku-buku sihir. Buku-buku sihir. Jadi orang-orang Yahudi khususnya itu memang banyak apa? Banyak tukang sihir. Bahkan yang mensihir Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang Yahudi. Siapa namanya? Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ini orang Yahudi, pendeta bahkan. Tapi dia jago sihir. Rasulullah SAW disihir, yang menyebabkan turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, di mana Allah mengutus dua malaikat, yang satu di kepalanya Rasulullah, yang satu di kakinya Rasulullah. Malaikat yang di atas bertanya kepada yang di bawah, ini kenapa Muhammad ini suhira katanya. Jadi Rasulullah Muhammad itu tersihir, kena sihir. Dan diketahui bahwa yang mensihir beliau adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka mempelajari double atau enggak pakai ini matikan. Enggak apa-apa di itu. Yeah. Jadi orang Yahudi mereka bukannya mengamalkan Taurat, mempelajari Taurat, justru kitab-kitab atau buku-buku sihir. Ini seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi mereka yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Taurat itu melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Jadi mereka benar-benar cuek kepada Taurat, ya. Dilemparkan benar-benar kitab itu ke punggung mereka, jadi sama sekali nggak mau lihat. Mending kalau dilempar ke depan masih bisa melihat, samping masih bisa melihat. Dilempar ke belakang, wara'a zuhurihim, ini dilempar ke belakang punggung mereka, jadi sama sekali nggak mau gubris apa informasi yang ada di dalam Taurat itu. Ini termasuk informasi apa jemaah? Informasi tentang munculnya seorang nabi yang terakhir, ya kan, yang bernama Muhammad, yang nanti akan muncul. Itu diinformasikan dalam Taurat, di dalam Injil, dan mereka disuruh mengikuti Rasul tersebut, ya, tapi mereka nggak mau mengikuti. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW itu, ya, muncul sebagai Nabi, sebagai Rasul, orang-orang Yahudi udah keluar-keluar di Madinah bahwa nanti akan muncul Nabi yang terakhir, kami akan berada di barisan Nabi itu, kami akan perangi kalian semua, begitu. Tapi begitu Rasulullah Muhammad SAW muncul dan tidak sesuai harapan mereka, karena harapannya orang Yahudi itu Muhammad SAW itu dari mana? Dari kaum Yahudi, dari bangsa Yahudi, dari keturunannya Ishak. Ternyata Nabi Muhammad SAW bukan dari keturunannya Ishak, tapi dari keturunannya siapa? Ismail. Orang Yahudi tidak mau mengikuti arahan Taurat, dan mereka malah justru, ya, percaya dan belajar kitab-kitab sihir. Banyak orang Yahudi yang ahli sihir, menguasai ilmu-ilmu sihir. David Copperfield, ya. Bahkan gurunya siapa yang tukang The Master itu adalah berguru ke Israel. Saya pernah baca itu. Jadi orang-orang Yahudi di Amerika, di Eropa, di Israel sana, memang mereka adalah orang-orang yang pertama kali memasarkan ilmu
sulap, ilmu sihir, hipnotis, itu dari kalangan Yahudi. Ikut sihir, mereka mempelajarinya dengan buku sihir. Nah, kemudian ada poin penting dari nomor 16 ini. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya bahwa orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, kata beliau, maka akan dihukum oleh Allah SWT menjadi orang yang setia kepada kebatilan. Di orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Orang yang nggak mau mensedekahkan hartanya dalam kebaikan, maka akan habis hartanya dalam hal yang sia-sia. Jadi, berlaku kebalikannya. Karena orang Yahudi nggak mau konsisten dengan Tauratnya, orang-orang jahiliyah nggak mau mengikuti Al-Quran, dihukum sama Allah malah sinau kitab-kitab sihir. Jadi terbalik, hukumannya selalu begitu. Orang yang nggak mau menyibukkan diri dengan aib dirinya, nggak mau evaluasi dirinya, muhasabah dirinya, dia akan dihukum Allah sibuk dengan apa? Aib orang lain. Aib orang lain dia cari-cari, yang dibahas orang lain terus, lupa tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi sampai kuman bukan kuman ya, di pelupuk mata ada gajah nggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan kelihatan karena dia terlalu sibuk dengan orang lain. Jadi kaidahnya begitu. Jadi orang yang nggak mau sibuk dengan kebaikan, maka akan tersibukkan dalam keburukan. Sibukkan diri kita dengan kebaikan supaya ya tidak ada peluang, tidak ada kesempatan kita untuk memikirkan atau melakukan keburukan. Seperti orang Yahudi yang dihukum Allah, mereka malah sibuk dengan buku-buku sihir karena diberi kitab, diberi buku dari langit, Taurat, Injil, Al-Quran, mereka tidak mau mempelajarinya, malah dilempar kemana tadi? Wara'aduhu turihim, kelemparnya itu ke belakang punggung. Jadi benar-benar nggak mau melihat, benar-benar cuek. Ini tradisi Yahudi, tradisi orang jahiliyah yang sebagian juga diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, sekarang yang ke-17, tradisi jahiliyah yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya'i. Orang-orang jahiliyah dahulu suka menisbatkan, menyandarkan kebatilan yang mereka lakukan ilal anbiya, kepada para nabi. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman. Seperti tadi, mereka bilang bahwa sihir itu ajarannya Nabi Sulaiman. Yahudi itu tahu persis bahwa sihir itu bukan ajarannya Nabi Sulaiman. Itu warisan dari Firaun, dari tukang-tukang sihirnya Firaun. Nabi Sulaiman nggak pernah ngajari sihir. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Nabi Sulaiman itu nggak pernah berbuat kufur, mengajarkan ilmu sihir. Ada-ada aja orang Yahudi itu. Tapi untuk melariskan ya kebatilannya mereka bilang ini ajarannya Nabi. Kemudian
Allah juga mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Surat Ali Imran ayat 67. Jadi orang Yahudi itu kalau dakwah ngaku-ngaku ajaran kami ini ajaran siapa? Ajarannya Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga begitu. Ajaran kami ini ajarannya Abraham, Ibrahim. Maka Allah bantah wa makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Kalian ini ya, licik gitu. Menjadikan nama besar para nabi untuk melariskan apa? Untuk melariskan apa? Dakwah-dakwah mereka yang tidak baik. Orang sekarang juga ada. Imam Syafi'i misalnya menghalalkan musik misalnya. Musik itu halal kata Imam Syafi'i. Syafi'i enggak ada pendapat musik itu halal. Jadi pakai nama seorang imam, pakai nama pendapat ulama besar. Padahal tidak dikatakan oleh ulama tersebut ini adalah gaya-gaya orang-orang jahiliyah, gaya-gaya model-model orang-orang jahiliyah, memakai nama orang besar ulama, imam, ternyata hanyalah sebuah apa tuduhan. Seperti ada paham Asy'ariyah. Ini ajarannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Membagi sifat Allah jadi 20. Ada sifat jaiz, ada sifat wajib. Katanya ajarannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya buku. Bukunya banyak. Beliau meninggal dunia menulis buku. Ada buku Maqalatul Islamin, ada Risalah ila Ahli Thaqr, ada Al-Ibana fi Ushulid Diyanah, menjelaskan bahwa akidah beliau ini akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada orang sekarang ini akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah ngalah berkah di kuburan, nggak pernah. Tapi dianggap bahwa itu ajaran Imam Syafi'i. Ini adalah model-model gaya-gaya tradisi jahiliyah. Karena orang Yahudi dulu bilang sihir itu ajarannya Nabi Sulaiman. Ajaran Taurat itu ajarannya Nabi Ibrahim. Nasrani juga bilang gitu. Ini ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim itu tidak menyembah hanya kepada, kecuali hanya kepada tauhid. Nabi Ibrahim itu apa ajarannya? Tauhid. Mengesahkan Allah SWT, menyembah hanya kepada Allah. Orang Yahudi menyembah manusia. Uzair dikatakan anak. Malaikat dikatakan putrinya Allah. Dan Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai putranya. Bila min dzalik, itu bukan ajarannya Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah, wa ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasrani. Nabi Ibrahim itu bukan agama Yahudi, bukan juga beragama Nasrani. Akan tapi Hanifah Muslimah. Beliau itu pribadi yang lurus dan muslim. Oke, lanjut. Lanjut tradisi jahiliyah yang ke-18. Tanaqutuhum fil intisabi. Mereka ini tanakut. Orang-orang jahiliyah dulu itu tanakut. Nama tanakut? Tidak konsisten, bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang.
fil intisab, dalam penisbatan. Mereka orang-orang jahiliyah dulu juga ahli kitab itu gak selaras dengan apa yang mereka aku-aku gitu. Yantasibuna ila Ibrahim, mereka ngaku-ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, ma'idharihim tarka ittiba'i. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi mau model-model apa? Ngaku pengikutnya Syafi'i. Ternyata tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i. Ngaku mengikuti as-salaf, ya, ulama salaf, ternyata nggak sesuai dengan salaf. Ya. Ngikuti Nabi Muhammad SAW ternyata tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Jadi model-model ngaku-ngaku ngeten niku tapi prakteknya tidak sesuai, ya, ini adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Harusnya nek ngaku-ngaku niku atau intisab niku pripun? Al-intisabu as-sahih huwa ayyantasiba ila syai' wa yakun muwafiqan lahu. Ya ngikuti, berusaha meniru. Kalau ngaku-ngaku ngikuti Nabi Ibrahim, maka ajarannya Nabi Ibrahim apa? Ya diikuti. Contoh haji. Nabi Ibrahim kan bangun Ka'bah sama anaknya. Ka'bah menjadi kiblatnya Nabi Ibrahim. Tapi orang Yahudi nggak mau haji. Orang Yahudi mana ada syariat haji. Padahal ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga nggak mau ngadep Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Nggak mau. Padahal yang bikin Ka'bah pertama kali itu siapa? Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Jadi pertama kali bangunan yang dibuat untuk manusia itu lalladzi bi Bakkata mubarak. Dia adalah Ka'bah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi di situ ada ayat, ada tanda-tanda bahwa Nabi Ibrahim yang buat itu. Begitu pula kita kalau menisbatkan diri mengikuti siapa, harusnya konsisten. Konsisten, jangan hanya sekedar pengakuan. Kalau ngaku-ngaku saja, semua bisa. Semua bisa. Tapi yang dijadikan nilai adalah apa? Tindak tanduk, pembuktian. Apa kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita ikut. Kita Muslim ya harus sesuai dengan Islam. Gitu ya. Jadi tanakut, kontradiktif itu gaya-gayanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Terus lanjut yang ke-19, qadhuhum fi ba'dis salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Mereka ini mencemarkan nama baik orang-orang soleh dikarenakan atau disebabkan perbuatan sebagian orang yang mengikuti orang soleh. Kaqathil Yahudi fi Isa, seperti orang Yahudi ini mencemarkan nama baiknya Nabi Isa, mencela Nabi Isa. Wa qathil Yahud wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang Yahudi dan Nasrani itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena apa? Perilaku oknum-oknum, ya, orang-orang yang sebagian yang keliru dari pengikutnya Nabi Isa dan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Yahudi itu benar-benar mencela Nabi Isa. Ya, bukan karena ajarannya Nabi Isa yang mereka cela, pengikutnya Nabi Isa dijadikan alat
untuk menyerang nabinya. Kan pengikutnya Nabi Isa menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Salisu salatah, satu dari tiga Tuhan. Itu Nabi Isa dicela, bahkan dulu orang Yahudi itu berusaha melakukan pembunuhan, penangkapan kepada Nabi Isa. Orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka menganggap bahwa sukses telah membunuh Nabi Isa, telah mensalib Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa, itu adalah orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah mirip dengan Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka bunuh di kayu salib. Nabi Isa, wa ana rafi'uka ilayya, Allah angkat Nabi Isa ke langit oleh Allah SWT. Nabi Isa dalam akidah Islam masih hidup dan kita wajib meyakini itu. Nabi Isa itu masih hidup di langit sana dan nanti akan turun ke dunia membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, ya, mematahkan salib-salib. Wa yad'ul jizyata, membebaskan pajak, upeti-upeti. Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia bukan memberi kabar gembira kepada orang Kristen, bukan menjadi penguat kepada orang-orang yang selama ini menganggap beliau sebagai Tuhan, tapi justru meluruskan Injil yang diselewengkan, mematahkan salib-salib. Dan Nabi Isa menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Beliau umroh, beliau haji, meninggal di kota Madinah, dimakamkan di samping makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu Nabi, Rasul, sekaligus sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan siapa sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang, jawabannya Nabi Isa alaihissalam, karena sahabat itu apa pengertiannya sahabat? Orang yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan mukmin. Itu definisi sahabat. Nabi Isa pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, sholat jamaah bersama beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad, mendakwakan dakwahnya Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan muslim mukmin. Jadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang masih hidup sampai hari ini Nabi Isa alaihissalam. Itu dicela sama orang Yahudi karena perilaku oknum dari pengikut beliau. Jadi kalau sekarang ada model-model kayak gitu mencela Islam karena perilaku oknum sebagian orang Islam yang nggak paham Islamnya yang disalahkan, maka ini model-model gaya-gayanya tradisi orang jahiliyah. Apa bedanya sama Yahudi dan Nasrani? Nyalahkan siapa lagi? Nyalahkan ustadznya misalnya, karena perilaku muridnya. Akhirnya ustadznya nggak boleh diambil ilmunya, muridnya kayak gitu. Akhirnya ustadznya yang dilarang untuk dakwah karena perilaku oknum dari muridnya. Nggak boleh seperti itu, nggak. Menghukumi seseorang dengan kesalahan pengikutnya itu tidak diperbolehkan. Ini gaya-gaya Yahudi dan orang jahiliyah. Ada yang mencela Nabi Muhammad SAW karena pengikutnya Nabi Muhammad kayak gitu. Gak suka sama Islam karena orang Islamnya begitu, padahal tidak semua orang Islam, oknum-oknum.
Islam dianggap ngajari yang nggak benar, karena ada orang Islam yang bom bunuh diri, dikira itu ajaran Islam. Akhirnya alergi sama Islam, benci sama Islam, karena Islam dianggap ngajarin terorisme, menghalalkan darah manusia tanpa hak. Padahal itu ulah beberapa oknum, namanya oknum, orang tersesat, tidak mewakili keseluruhan, tapi digebiah-gebiah. Akhirnya nggak mau, antipati sama Islam, antipati sama dakwah Islam, dianggapnya ajarannya. Ini adalah metode orang-orang jahiliyah dalam menyerang kehormatan orang-orang soleh dengan cara mencuplik perilaku buruk dari pengikutnya, kemudian dipakai untuk menghantam orang soleh tersebut. Nah, kayak orang-orang musyrikin dulu nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena apa? Pengikutnya miskin-miskin, yang kaya juga banyak. Kemudian dianggapnya pengikutnya bodoh-bodoh, badiyar ra'i, nggak banyak mikir. Padahal yang cerdas-cerdas juga banyak, yang cerdas-cerdas juga banyak. Ini metode-metode orang-orang jahil. Nah, sekarang lanjut pada tradisi jahiliyah yang ke-20. I'tiqaduhum fi maharikis saharati wa absarihim annaha min karamatis salihin. Orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwa al-maharik itu ini kehebatan-kehebatan di luar kebiasaan manusia. Itu dianggap sebagai karomah. Ya. Jadi misalnya apa? Kalau orang biasa itu kan kalau nyentuh api ya panas. Ini api itu dipegang dan seolah-olah tidak membekas, tidak ngefek, tidak ngaruh sama sekali. Tangannya ya nggak melep. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul, bukan Nabi Ibrahim. Jadi dianggap itu adalah karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan dari orang-orang saleh. Wa nisbatuhu ilal anbiya'i kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Dan mereka juga menisbatkannya itu kepada para nabi, seperti kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi keluar biasaan orang-orang tukang sihir itu dianggap sebagai apa? Karomah. Kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Padahal sihir. Jadi ada orang terbang, nggak ngambah tanah, nggak ngambah lemah. Kan ada beberapa pendekar itu ngaku-ngaku sudah jurusnya sekian, sapu apa itu, dia udah melayang ngajari murid, bikin patung, di mana-mana dibikin patung. Itu katanya adalah para pendekar-pendekar yang sudah level wali, orang-orang yang bisa tadi memiliki kekebalan, memiliki keistimewaan yang dianggap itu adalah karomah. Jadi terlalu cepat menyimpulkan bahwa itu adalah karomah, itu adalah model-model tradisi jahiliyah dan disama-samakan seperti Nabi Sulaiman. Bisa bicara sama binatang, bisa nyuruh angin, ya, bisa menundukkan jin. Itu Nabi Sulaiman, namanya mukjizat. Kalau selain Nabi dan Rasul, maka dilihat orangnya. Jadi karomah itu jemaah, itu hak, itu akidah kita.
Dalam kitab Aqidah Wasithiyah disebutkan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya karomah. Karomah lis-sholihin. Untuk orang-orang yang soleh. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, karomahnya siapa? Karomahnya Maryam, ibundanya Nabi Isa. Dia bukan nabi, bukan rasul, wanita, bukan mungkin nabi rasul. Tapi Maryam memiliki apa? Karomah. Dia nggak kemana-mana, dia ada di mihrab. Tapi ketika dia pengen makan, pengen apa gitu, buah-buahan, itu cemepak. Buah-buah di musim yang nggak lazim itu ada, cemepak. Di musim panas nggak ada buah ini ada. Di musim dingin harusnya nggak ada buah itu ada. Jadi semua ada, cemepak. Karena memang Allah yang ngasih. Sampai pamannya Zakaria aja bingung, ini dari mana? Dari mana ini buah-buahan datangnya? Dari Allah. Kemudian dari karomahnya karomahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Umar tuh pernah mengutus sebuah pasukan namanya Sariyah. Pasukan kalau nggak dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung itu namanya Sariyah. Kalau dipimpin Rasulullah namanya Ghazwah. Pasukan ini suatu saat dikepung oleh orang-orang kafir dalam kondisi bahaya. Posisinya Umar tetap di Madinah. Kontrol koordinatornya ada di Madinah. Mana-mana beliau. Pasukan ini pergi jauh. Tapi dari Madinah beliau bisa instruksi ke pasukan ini. Ya Sariyatu al-Jabalah al-Jabalah. Wahai Sariyah, wahai rombongan pasukan, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Beliau ngomong itu di Madinah. Kedengeran dari jauh sama pasukan-pasukannya, akhirnya mereka naik ke gunung. Dan selamat. Karena dulu nggak ada telepon, nggak ada apa, WA, nggak ada intercom. Roger. Tapi itulah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Banyak sahabat yang diberi karomah. Ya, banyak sekali. Jadi karomah itu hak. Tapi dilihat siapanya gitu. Orang yang itu tuh sesuai enggak dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Oh, nggak pernah sholat, tiap hari kondang sebagai dukun, buka praktek kesehatan, kesehatan alternatif perdukunan. Terus dia buka ilmu karomah, ilmu hikmah di padepokan. Ini adalah kedustaan, kebohongan. Itu bukan karomah. Itu namanya istidraj. Lawan dari karomah itu apa? Istidraj. Jadi sebenarnya bukan kemuliaan, tapi sebagai bentuk uluran dari Allah untuk menghinakan orang. Dia bisa menyembuhkan. Kadang kan gini ya. Nggak ada yang tahu urusan gaib kecuali Allah. Tapi kadang dukun-dukun itu ya benar prediksinya. Ada orang kehilangan dompet, kehilangan uang. Dia pergi ke dukun. Datang ke dukun ini udah 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima. Sampai datang ke dukun dok. Jadi kalau jenengan udah tahu persis itu adalah rumah dukun, ojo pisan-pisan moro. Man ata'arrafan au kahinan. Siapa yang datang ke tempatnya dukun, tempatnya tukang ramal, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauma. Sholatnya 40 hari ya diterima. Kalau di dukun tuh sampai dia bertamu, terus tanya-tanya, fas'alahu, tanya-tanya, takok-takok. Wasaddaqahu bima yaqul, terus berarti jawab dibenerke, nggih, nggih Mbah, nggih.
Kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Levelnya naik lagi dosanya. Dia dianggap kafir dengan ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu. Nek ngerti ki omahe dukun ampun pernah pisan-pisan mriku kajange jenengan tujuane dakwah. Ado-ado sangka dukun. Dukun niku namung kalih nek mboten cabul ya hapus-hapus. Mungkin gak ada sing bener. Dianggap itu adalah karomah. Itu bukan karomah, itu istidraj. Karena ramalan mereka bener. Kayak ning kono dompetmu, kadang bener. Kadang bener. Dan memang Allah izinkan bener. Sebagai bentuk istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dilulu. Sehingga banyak yang tertipu. Benernya sekali, bohongnya 99 kan? Banyak bohongnya. Tapi orang-orang masyarakat banyak yang percaya satu tadi. Ada musibah, orang hanyut di sungai, kelelep mati, nggak ketemu. Dukun meneh yang celup. Padahal tim SAR banyak. Tim SAR yang dukun. Terus persyaratan dituruti, ya udah. Masuknya 40 hari sholatnya nggak keterima, terus masuk ke dalam ranah kufur. Mergo nyemadani, menuruti apa yang diinginkan atau disarati oleh para dukun tadi. Kon go bantale gawan rene, gulinge bocah kuwi gawan rene, dijalke gulinge bantale dibucal. Ya Allah kadang bikin sukses. Tenan mayatnya jedul tenan, jenazahnya terapung tenan. Itulah ujian untuk kita semua. Walaupun itu terjadi betul, kita tetap katakan itu dusta. Tapi itu katakan bahwa itu bohong, itu nggak boleh. Allah menguji kita dengan cara seperti itu. Mau tunduk seperti itu, ikut seperti itu, manut percaya seperti itu, atau meyakini bahwa dukun itu adalah orang-orang yang tidak boleh diikuti, ditaati omongan. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah saja. Jangan kepada makhluk. Pengobatan alternatif jarak jauh. Ya. Kadang ditakoi jeneng ibuke sapa. Suruh ngirim foto. Terus penyakitnya nanti dioper, dipindah, ditarik, dipindah ke telur misalnya. Akhirnya telurnya dipecah, enak tenan, ireng-ireng. Kadang enak kawat-kawat, wesi, ada apa? Ada paku dan sebagainya. Itu bentuk istidraj dari Allah. Sehingga kalau kita dalami akidah betul-betul, itu tetap sebuah apa? Penyimpangan akidah. Bukan sebuah pembenaran. Oh ya wis, tiba tenanan digone ampuh tenan. Tidak mengada-ngada, tidak bohong. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, ada sahabat Abu Hurairah. Dengar ini baik-baik sebagai jawaban. Dukun kadang benar kadang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah nangkep seorang pencuri. Ternyata pencuri ini adalah jelmaan dari setan, dari jin. Maling tapi aslinya jin. Ketangkep sama dia. Mau dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Jin ini memperdaya Abu Hurairah. Lepaskan aku. Aku ajarkan kamu satu amalan. Kalau kamu amalkan ini, kamu akan dijaga Allah dari sihir sampai pagi, akan dijaga dari godaan setan. Suruh baca ayat kursi. Dilepaskan maling ini. Karena udah dapat amalan tadi. Amalan ini disampaikan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku semalam nangkep maling, terus dia tak lepas karena ngajarkan aku amalan kayak gini. Rasul bilang apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan itu benar. Tapi dia tetap pendusta. Ramalannya dia mungkin benar, tapi dia tetap pendusta. Katakan seperti itu.
Jadi katakan seperti yang Rasul katakan, setan itu ya kadang benar, tapi dia tetap pendusta. Jangan salah, dustanya lebih banyak. Jangan sampai kalah dengan kebenarannya yang cuma sedikit. Dan itu pun istidraj, bukan karomah. Istidraj niku elek, karomah niku sae. Istidraj contohnya wong maling yo digawe sukses. Betapa banyak orang maling sukses lah maling, buatan selalu ketangkep, itu istidraj. Dia masih hidup, masih bebas, nggak ketangkep, nggak sengsara hidupnya, itu istidraj, bukan karomah. Karena kalau karomah itu bukan dari dosa, bukan dari kesalahan, bukan dari maksiat. Kok dari dosa maksiat orang hidup enak, itu namanya istidraj. Digawe melambung, digawe terangkat. Nampun dhuwur dibanting saking atas. Digepuk yang dhuwur niku lorone double. Nah kadang orang dibanting oleh dari atas itu karena dia nggak ngerasa, lanjut terus dia istidraj, dilulu terus dia merasa bahwa itu adalah nggak salah, nggak dosa, lanjut. Nah, begitu dia merasakan kenikmatan, banting sama Allah dari atas. Istidrajnya diselesaikan. Ini yang kita khawatirkan. Mau rasolat, tapi kok diteake. Rasolat, terang ngaji, non muslim, ada. Oh ya sukses dunia nih. Kalau itu ukuran dunia, ya nggak usah gumun. Kalau jenengan pengen sukses, pengen banyak duit, itu kerja keras aja udah. Wa may yabtaghi siapa yang ingin kehidupan dunia, Allah akan berikan kepada orang itu. Tapi kalau orang udah nyarinya dunia toh, nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Lahu min akhirati min khalaq. Jadi kalau ingin sugih, pengen apa ya kerja keras aja udah. Karena rezeki itu ada yang karena kerja keras. Ya kayak orang-orang non muslim itu. Uripe cuma untuk dunia. Akhirnya dia dapat dunianya. Tapi akhiratnya dia nggak dapat. Akhirnya nggak dapat. Saking senengnya kalih dunia itu, dia takut mati. Pengennya uripe panjang. Tuh, nah iso 100 luwih. Kemarin saya baca info ada 70 orang termasuk pengacara siapa itu yang kondang itu Hotman Paris ya, yang ngadain mengundang Sinse dari Thailand. Pokoknya programnya itu 1 minggu atau 7 hari itu di karantina di Bogor di puncak sana. Isinya orang-orang Tionghoa, semua orang-orang kaya, miliarder, triliuner gitu. Sekali pertemuan itu 70 juta. Pokoknya selesai dari situ karantina itu dijamin usianya 125 tahun. Digaransi. La haula wala quwwata. Karena orang-orang ini pengen mengamankan asetnya. Aku pengen usia aku itu tua. Gak pengen mati cepet. Karena ini pabriknya banyak, usahanya banyak, miliaran, triliunan. Takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saking cintanya kepada dunia itu wedi mati. Usianya pengennya satu nih. Niku pinten sampai mengundang orang dukun dari Thailand, ya, dibikin acara workshop selama seminggu. Terus digaransi usianya 1 selawe. Ora medeni. 1 selawe iki. Ora nek koncone niku. Koncone wis entek. Dikira nek umur sakmono ki penak. Orang Islam enggak begitu. Maka alwahan, penyakit alwahan niku wau. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia sampai wedi mati niku. Itu yang bikin lemah. Bikin lemah agama kita. Jangan diikuti kayak gitu tuh.
Prinsip kayak gitu jangan diikuti. Tapi yang terakhir nomor 21, ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiyah. Orang-orang jahiliyah, Nasrani, Yahudi, ahli kitab, mereka dulu ibadahnya adalah dengan al-muka'. Al-muka' niku bersiul, susut. Wat tasdiyah, dan bertepuk tangan. Ini diceritakan Allah dalam surah Al-Anfal. Coba jangan catat surah Al-Anfal ayat 35. Allah katakan wa ma kana salatuhum iddal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadahnya mereka indal baiti, di sisi Ka'bah, kecuali siul-siul, dan tepuk-tepuk tangan. Jadi rame banget ibadahnya mereka itu, bengak-bengok. Jadi ibadah yang berisik, yang hu. Zikir juga rame sekali, bengak-bengok, teriak-teriak sampai ganggu tetangga, ganggu teman-temannya. Itu adalah sudah dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Ini termasuk bid'ahnya mereka, bukan syirik ya. Bid'ahnya ahli kitab dan jahiliyah dulu ketika beribadah itu berisik. Dalam Islam nggak boleh berisik. Dongo yo sing khusyuk. Ya. Termasuk sholat jemaah, ini termasuk yang saya koreksi. Termasuk kalau sholat, Allahu Akbar itu yang keras imamnya saja. Kalau kita makmum ya udah pelan. Gak usah malu dibanter. Allah. Terus baru kuwi macane enten wong sing ngeten niku kan makmum dia, tapi berisiknya minta ampun. Enten ditegur. Enggak. Takbir itu yang boleh mengeraskan hanya imam. Kalaupun makmum mau mengeraskan itu perwakilan yang membanterkan atau mengeraskan suaranya imam kalau kecil. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah lemah, takbirnya dibanterke sama Abu Bakar. Ya, makmum modelnya dia apa? Berisik banget. Takbir tak. Kemudian kesalahan juga ketika takbir Idul Fitri ini kali ya 7 kali. Yang rakaat pertama, terus 5 kali rakaat yang kedua. Itu makmum diam aja, nggak usah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Makmumnya menten. Termasuk sholat jenazah takbirnya ping sekawan to nggih. Itu imam tok sing oleh ngeraskan takbir itu. Makmum itu sir diem. Kok dibatin mawon takbir. Sing paling banter nek sholat Id niku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar adalah imamnya saja yang keras mengeraskan takbirnya, makmum ini sir cukup dibatin mau. Termasuk bacaan-bacaan, termasuk doa ba'da adzan. Allahumma rabb hadhihi tamma wassalatil qaimah, di suara kita mik boten sah niku dibatin mau. Jadi hal-hal seperti itu ada aturannya. Ampun berisik-berisik teng masjid. Yang berisik ngeten niku justru orang-orang jahiliyah. Jadi ukuran makmur masjid itu nggih dalam rangka ibadah, bukan rame-rame. Masjid makmurnya diukur dengan adanya konser di masjid, adanya orang ini musik seni di masjid, itu ndak makmur masjid. Nek mau ngata niku wau siul-siul kalih napa tepuk tangan, orang-orang jahiliyah bikin tapi ditegur sama Allah SWT, nggak boleh kayak. Orang jahiliyah dulu itu yang paling ngeri nih, mereka nggih tawaf keliling Ka'bah, mereka haji juga. Orang-orang jahiliyah itu kita belum haji, mereka udah haji. Jadi kalau kita biasa sirah Nabi itu, Nabi tiap tahun tuh di Mina mendakwai orang jahiliyah yang haji. Bid'ah mereka diantaranya adalah apa? Ketika tawaf itu telanjang bulan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa
pakaian yang mereka pakai ketika berdosa atau berbuat maksiat itu nggak layak digunakan dipakai ketika mereka tawaf. Akhirnya kalau nggak dapat pinjaman, dan pinjaman itu harus dari suku Quraisy, karena Quraisy itu suku yang paling mulia, dari suku yang lain nggak mau mereka. Kalau nggak dapat, ya wis telanjang. Perempuan di malam hari gelap, gak ketok. Nek laki-laki siang hari telanjang bulan. Akhirnya Allah tegur mereka lewat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah fahisyah. Ini adalah perbuatan yang keji. Gak masuk akal. Terus mereka teriak-teriak, tepuk-tepuk tangan. Jadi masjid gak boleh untuk tepuk-tepuk tangan. Masjid gak boleh untuk siul-siulan. Apalagi setelkan musik. Gak boleh di masjid Pak Orjen tunggal. Itu metode-metode ibadahnya siapa tadi? Orang-orang jahiliyah dahulu dalam surah Al-Anfal ayat 30-35. Jadi kemakmuran masjid bukan dari ramenya dunia. Ini kayak kita terjebak. Masjidnya makmur buat makan-makan terus. Acaranya full. Ini musik akapela, ini nasyid, ini dianggap itu kemakmuran masjid. Jadi orang yang ngurusin masjid dia harus ngerti, betul-betul dia ngerti fikih masjid, fikih ibadah, fikih sunnah. Kalau masjid diserahkan ke pengusaha, masjid diserahkan kepada orang yang seniman, ya akhirnya apa? Kemakmurannya masjid diukur lewat apa? Pikirannya pengusaha tadi, bicara mengenai income yang banyak. Masjid dipakai untuk kayak perusahaan, menghasilkan banyak infak, sedekah, ngenolkan mah gampang. Tapi kalau itu dibagi-bagi untuk para pekerja masjid, ya namanya bukan memakmurkan masjid, namanya perusahaan itu. Memanfaatkan rumah Allah kayak perusahaan. Ini menempatkan orang tidak pada tempat. Makmuran masjid itu hanya orang beriman yang bisa. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Alladzina aman, orang-orang yang beriman saja yang bisa, dan yang beramal soleh. Orang yang nggak iman, nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu agama, akhirnya definisi makmur masjidnya ya kayak gitu. Infaknya ratusan juta, miliaran. Kemudian apa? Acaranya musik, acaranya macam-macam. Yang penting makan terus dan seterusnya. Tapi nilai ubudiyah di dalam masjid itu mencetak orang-orang yang takut kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, masjidnya Rasulullah dulu nggak nyaman, apalagi ada AC, nggak ada AC. Masjid Rasulullah dulu, kalau sahabat sujud itu nemplek itu apa? Pasir tanah itu nemplek. Bahkan ketika hujan becek. Dan itu masjid yang paling makmur. Rasul nggak anggap itu nggak makmur. Jadi bukan dengan kenyamanannya, bukan apanya, tapi dengan kualitas. Tapi di situ tumbuh generasi yang terbaik dengan kaum muslimin. Jadi beribadahnya orang-orang jahiliyah dulu bukan dengan khusyuk, bukan dengan tenang, bukan dengan tapi berisik, ganggu orang dengan apa tadi? Al-muka itu dengan siul-siulan mereka, buat tasdiyah, tepuk-tepuk tangan mereka. Jadi kita zikirnya lebih tenang, lebih pelan. Baca Quran dimarahi sama Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar As-Siddiq baca Quran ketika ada sahabat sedang sholat, ditegur sama Rasulullah. Kalau ada orang sholat, bacaan Qurannya dilarang, apalagi ya zikir-zikir yang keras, zikir-zikir yang berisik. Ini semoga menambahi ilmu untuk kita semua, ya. Bahwa ada tradisi-tradisi jahiliyah dulu yang harus kita kenali, dan sayangnya ada sebagian yang dilakukan oleh muslimin, dan semoga kita dijaga Allah SWT. Baik. Mungkin ini yang bisa kita kaji, ditandai, ya. Ditandai sampai nomor yang ke-21.
Insya Allah kita akan lanjutkan nomor 22 di kesempatan yang akan datang. Insya Allah jumpa lagi hari Selasa sore ya. Di mana? Selasa sore di mana? Masjid Tanjung ya, Ar-Rahmat Tanjung. Ya. Semoga Allah mudahkan kita, cuacanya juga cerah seperti sore hari ini, dan saya mewakili teman-teman jamaah pengawasan ya, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak-banyaknya kepada warga jamaah Masjid Al-Amin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, panitia, pengurus yang sudah memberikan dan menyambut, melayani teman-teman semua jamaah pengawasan, dan semoga ini ya menjadi jalinan silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita untuk yang akan datang, semoga bisa lanjut lagi dalam keadaan ilmiah seperti ini, menambah persaudaraan. Jadi saya katakan sejauh ini yang paling jauh, tempat yang jauh, tapi alhamdulillah teman-teman bisa hadir semuanya. Dan jangan lupa kita doakan yang memberikan menu iftar pada kita nanti dengan doa yang terbaik. Santri-santri udah hafal semua ya. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, ya Allah, berikanlah kemuliaan makanan, kemuliaan minuman kepada orang yang telah menghidangkan makanan dan minuman kepada, dan semoga panjenengan semua mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang hidangan yang jenengan hidangkan, dan semoga ini berkah barokah untuk kita semua. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.